Ya itu pertanyaan yang jarang ditanya sama orang, apa itu uang sebenarnya? Uang apakah alat tukar ya, untuk menyimpan nilai, tapi apa? Uang itu adalah unit of energy menurut gua. Jadi ketika lu punya uang, itu punya energi. Makanya gue selalu ngajarin ketika lu mau punya energi nih, lu harus bisa punya energi, bikin energi, simpan energi lu, baru bisa menyalurkan energi, ya. Ketika lu udah bisa simpan, lu bisa baru jadi bermanfaat untuk sesama lu, untuk keluarga lu dan teman-teman sekitar. Jadi lu bisa nyimpan dulu energi, baru lu bisa salurin energinya. Dulu itu ketika formatnya barter ya, ketika lu butuh satu buah untuk satu kapas, belum tentu yang punya kapas itu mau buah, ya. Ketika lu punya satu tombak dan satu buah, belum tentu yang punya kapas mau tombak dan buah lu jadi kapas. Ini jadi sistem yang sangat kompleks ya, karena mereka beralih manusia ini kita pintar berevolusi, kita beralih ke yang namanya uang komoditas, biasanya dari kerang ya kan, kita belajar, oh ada garam karena diinginkan oleh semua orang butuhnya garam, kita akhirnya garam terlalu berat, kita pikir, "Oke, pakai silver yang langka," akhirnya yang lebih langka lagi yaitu koin emas. Lalu di situ muncul gitu kan sistem perbankan abad sekitar 12 oleh yang namanya Knights Templar, ketika lu punya koin emas di satu kota, lu mau pindah ke kota yang lain, akhirnya lu bisa dapat surat dari sini buat ngambil di withdraw di kota yang lain, gitu. Nah ini abad ke-12 pertama kali terjadi sistem perbankan. Nah karena instrumen koin ini gampang dan sering sekali dirampok oleh bandit, ya jadi akhirnya berevolusi lagi kita ya tahun 1400 akhir ya, ada yang akuntan terkenal dari Itali ya, dia bikin sistem yang namanya sampai sekarang masih dipakai ya, namanya double entry, yaitu sistem akuntansi bookkeeping untuk double entry. Nah double entry ini masih dipakai nih sampai sekarang, sampai hari ini masih dipakai. Nah itu yang bikin akhirnya sistem perbankan tuh jadi jalan. Baru 100 tahun terakhir, ini yang gue sebut tadi ketika gue pelajaran uang, uang ini berubah 2 kali gitu. Sistem Bretton Woods ya dari Perang Dunia Kedua sampai 1971 dan sistem setelah itu yaitu petrodollar. Nah Bretton Woods ini kan berdasarkan emas, tapi ketika terjadinya perang Vietnam, Nixon akhirnya cabut ya dari USD dengan emas. Harusnya satu USD itu ada satu emas di belakangnya. Tapi sekarang nggak ada nih, nggak ada keterikatan, nggak ada peg-nya sama apa-apa. Di situ dijadiin dolar world reserve currency dan semuanya akan peg ke dolar aja. Jadi minyak ke dolar, semua komoditas, mau coklat dan segala macam ke dolar. Ketika ini terjadi, ini akan ngambang gitu, dolarnya jadi ngambang. Ketika dolar yang ngambang, lu perhatikan dari 1971 sampai sekarang, jumlah dolar yang beredar tuh berapa? M0-nya berapa, M1, M dan M2. Lu lihat coba ya dari 180 jenis currency, ya kita ngomong dari Lebanese pound. Orang bilang, "Tapi kan ada negara yang punya sumber daya lebih yang mendapatkan keuntungan seperti Norwegia." Betul. Cuma Norwegia itu ketika pemerintahannya pinter, dia bikin langsung sovereign wealth fund-nya sendiri. Tapi kalau kita lihat negara seperti Venezuela yang kemarin presidennya baru diculik, kita bisa lihat bahwa itu negara yang sangat kaya, oil reserve-nya paling besar di dunia, nomor satu, ya. Yang kedua adalah apa, itu punya tambang silver salah satu yang paling besar di dunia. Jadi ketika terjadi ya seperti itu,